Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in, thumma ila arwahi amwati hadhil baldati minal muslimin wal muslimat, wa nakhussu khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Dawud As-Swanhaji wa Syaikhina Maimun Zubair wa Syaikhina Zubair Dahlan wa Syaikhina Mutamakkin wa Syaikhina Saridin wa Syaikhina Hasyim As'ari wa Syekh Raden Syed Sunan Kalijogo wa Raden Umar Syed Sunan Muria wa Raden Jafar Shadiq Sunan Kudus wa Bina Abi Abdul Khaliq wa furu'ihim wa usulihim wal muntasibina ilaihim fi jami' aqtaril ardi, innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan sore hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah dalam isim ghairu munsharif yang pada minggu lalu saya telah mencatatkan kepada kalian semua. Alasan sebuah isim bisa dikatakan ghairu munsharif pada minggu lalu kan sudah saya jelaskan bahwasanya bisa terjadi karena dua alasan atau terjadi karena hanya satu alasan saja. Dua ilat atau satu ilat saja. Pada yang dua ilat itu ilat yang satu dinamakan maknawiyah atau maknawi. Ilat yang dua dinamakan ilat lafzi. Ilat maknawi dan ilat lafzi. Ilat maknawi sendiri itu kemarin lagi masih minggu lalu ada wasfiyah dan alamiyah. Kemudian ilat yang lafzi ada adl, wazan fi'il, ziyadah alif nun, tarkib masji, ajam, dan taknis bi ghairi alif. Kemudian yang hanya menggunakan satu ilat ada dua, segot muntahal jumu' dan alif taknis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh satu persatu istilah-istilah tersebut. Dimulai dari wasfiyah. Jadi wasfiyah itu sendiri adalah kalimat isim yang menunjukkan kata sifat. Contohnya ada thulathu. Kemudian afdolu dan sakronu. 3 contoh. Yang alamiah adalah isim yang menunjukkan
nama sesuatu. Contohnya ada Umaru. Umar, nama khalifah kita ya. Khalifah dalam Islam yang kedua, Sayyidina Umar, itu Umaru. Ada juga Yusufu, Nabi Yusuf, ini isim tapi yang menunjukkan nama disebut alamiah. Satu lagi Ahmadu. Ahmadu atau Ahmad. Karena Nabi Muhammad itu memiliki nama di langit Ahmad. Kalau di bumi terkenal dengan Muhammad, kalau di langit terkenal dengan Ahmad. Pindah ke yang lafziyah. Yang pertama lafziyah adalah adl. Adl itu memindahkan isim dari sigot atau bentuknya yang asli kepada bentuk yang lain dengan menetapkan maknanya yang asli. Contohnya ya tadi, salah satun berubah menjadi sulasu. Isnaini berubah jadi masna. Jam awatun berubah menjadi juma'u. Ini disebut adil. Perpindahan sebuah bentuk kalimat menuju kalimat yang lain tanpa mengubah maknanya. Yang kedua dari ilat lafzi ya, ada wazan fi'il. Wazan fi'il. Wazan fi'il adalah setiap kalimat isim yang mengikuti wazan atau bentuk yang khusus digunakan fi'il. Contohnya ada duriba dan kalamu. Duriba dan kalamu. Jika ada seseorang dengan nama duriba dan kalamu, nama seseorang. Jadi duriba itu kalimat fi'il digunakan untuk seseorang, digunakan untuk nama seseorang. Kan dia menjadi kalimat isim, akan tetapi bentuknya itu masih fi'il. Contohnya lagi ada Ahmadu, ada lagi Yazidu. Yazidu. Selanjutnya ada ziyadah alif nun. Sesuai namanya, ziyadah artinya tambahan, alif nun artinya huruf alif dan nun. Jadi ziyadah alif nun ini adalah sebuah isim yang akhirnya mendapat tambahan alif dan nun. Cara mengetahuinya, pertama adalah bila ditasrif, alif nunnya itu gugur atau hilang. Seperti contoh sakronu yang artinya adalah mabuk, di mana saat ditasrif lafal sakronu atau bisa juga dibaca sakaronu ini dimulai dari fi'il madhi sakiro yaskaru, sakronu atau sakaronu. Nah, lafal sakronu ini alif nunnya tambahan karena ternyata ketika fi'il madhi lafal yang aslinya itu hanya sin, kaf, dan ro. Tanda-tanda kedua jatuh setelah 3 huruf yang asli. Jadi alif nunnya ini jatuh setelah huruf yang asli. Seperti lafal Utsmanu. Huruf aslinya sudah tersebutkan semuanya, baru kemudian alif nunnya ditambahkan di belakang. Ada tanda-tanda lain dari ziyadah alif nun ini. Tanda-tanda lain yaitu ketika digunakan untuk mu'annats atau seorang perempuan, nanti tanda-tanda lafal ini perempuan ini tidak menggunakan ta, akan tetapi menggunakan yaitu alif. Marortu birojulin sakrona, contohnya ada marortu birojulin sakrona, dibaca sakrona karena nanti yang disifati sakronanya adalah rojulin, seorang laki-laki. Saya melewati seorang laki-laki yang mabuk. Artinya jika saya ganti marortu bimru'atin, maka sakrona harus dibaca
marortu bimroatin sakro, di mana sakro menjadi perempuan dan tandanya adalah alif bengkong, atau disebut juga dengan alif maksuroh, yaitu adalah ziyadah alif non. Tarkib masji. Tarkib masji adalah mengumpulkan dua kalimat isim menjadi satu. Contoh ba'lun, bakon. Ada kalimat ba'lun dan ada kalimat bakon, kemudian digabungkan menjadi satu menjadi ba'la bakka. Nah, lafal ba'la bakka ini disebut tarkib masji. Yang kelima ajam. Ajam adalah lafal yang bukan dari Arab. Dari lafal-lafal selain bahasa Arab disebut ajam. Contoh ada Ibrahim. Ibrahim itu bukan asli bahasa Arab. Yunusu, Yunus juga bukan bahasa Arab. Kalau di Jawa banyak. Jumadi, Jokowi, Prabowo, Wiranto, Cipto, Susilo, banyak. Pokoknya isim-isim yang dari luar Arab disebut ajam. Yang nomor 6, ta'nis bi ghairi alif. Ta'nis bi ghairi alif itu adalah kalimat isim yang menunjukkan mana perempuan, tetapi akhirnya ini tidak berupa alif. Contohnya ada Fatimatu dan Zainabu. Kalau Fatimatu itu ada tak marbutohnya, tak bunder di belakang nama seseorang, Fatimah. Ini isim yang menunjukkan mana perempuan, akan tetapi akhirnya tidak menggunakan alif. Zainabu ini juga menunjukkan mana perempuan dan tidak ada tanda-tandanya. Akhir kalimatnya tidak menggunakan alif. Zainabu, Zainab. Pindah ke isim dengan satu ilat sudah bisa disebut isim ghairu munsharif. Yang pertama ada segot mundhal jumu. Segot mundhal jumu adalah setiap jamak taksir yang setelah alif taksir terdapat 2 huruf atau 3 huruf. Contoh ada masajidu, masobihu. Masajidu artinya beberapa masjid, masobihu beberapa lampu. Ini disebut isim ghairu munsharif. Tidak perlu 2 ilat, dia disebut segot mundhal jumu. Yang kedua adalah alif ta'nis. Nah, alif ta'nis ini adalah cabang dari tadi. Ta'nis bi ghairi alif. Jadi alif ta'nis adalah isim yang menunjukkan mana perempuan dengan tanda-tanda akhirnya berupa alif. Alif ini bisa berupa alif maksuroh. Alif maksuroh itu alif bengkong cara bahasanya. Alif bengkong. Seperti lafal khubla dzikra. Ini khubla artinya orang yang sedang mengandung. Ini menunjukkan arti kepada perempuan dengan tanda-tanda alif bengkong di belakangnya. Itu bukan ya, itu adalah alif. Dzikra juga dikhususkan untuk orang perempuan. Kemudian alif ta'nis itu juga ada yang mamdudah. Mamdudah itu alif yang belakangnya biasanya hamzah. Mamdudah itu alif yang hamzah. Contohnya hamro dan sohro. Hamro ini juga isim yang menunjukkan mana perempuan dengan adanya hamzah di belakang. Ini disebut hamzah itu disebut alif mamdudah. Sohro juga sebuah isim yang menunjukkan mana perempuan dengan tanda-tanda hamzah di belakang. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang isim ghairu munsharif dan definisi-definisinya serta contoh-contohnya. Minggu depan kita mulai memaknai lagi, masuk ke bab setelah bab faslon ini. Silakan dicatat dan seperti biasa dikirim ke grup WhatsApp Bank Catatan Jurmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.